taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sehat semuanya? Alhamdulillah. Jamaah, kita masuk kepada halaman 54 ya. Kemarin udah kita baca, kita ulang lagi dikit dari pas temanya Al-Aridu Ar-Rabi'. Kembali lagi jadi ke baris 19 dari bawah. Al-Aridu Ar-Rabi'u, temanya tentang asyadaidu wal masaib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adaban nafa bihi wa bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, asyadaidu wal masaib ini tentang kesulitan-kesulitan, musibah-musibah ya. Ini ada tantangan kita, hambatan kita untuk fokus ibadah kepada Allah. Nanti lagi enak-enak ibadah kita dikasih macam-macam kendala, macam-macam dah, tentang keluarga lah, anak, istri, rumah tangga ya. Atau diri kita sendiri Allah kasih sakit misalnya. Nah, ya, yang menjadi kita ibadah tuh terhalang. Nah, ya. Nah, bagaimana menghadapi syada'id wal masab ini? Imam Ghazali mengatakan wa innama kifayatuha bis sabr. Hanya saja menghadapinya, solusinya, menghadapi berbagai macam syada'id ya, syada'id jamak taksir syiddah ya, adalah sabar. Berbagai macam ujian, udah hanya satu yang Allah kasih, sabar. Kagak ada lain dah, yang sabar aja dah. Ya. Sebelumnya kalau kita dikasih nikmat apa? Syukur. Dikasih takdir, ketentuan oleh Allah, ridho. Diberikan sesuatu yang kita belum jelas ini, akhtar, bahayanya, ada fadlun, ada maslahah, kita tafwid, serahkan yang terbaik ya. Ya Allah, aku serahkan permasalahan ini kepadamu ya Allah, minta yang terbaik. Kalau masalah rezeki, tawakal. Nah, ini jadi patokan kita nih. Orang mukmin itu doang dah ya. Kalau kagak, udah dihancur agamanya, hancur dirinya, tambah jauh dari Allah. Nah, berkenaan dengan sabar, saya ingin sedikit mengangkat dulu ya dari sarah-sarahnya. Sabar adalah bagian daripada iman. Ya. Sabar adalah nisful iman. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, sabar di dalam Al-Quran itu punya 3 maqamat. Ada sabar atas menjalankan perintah-perintah Allah. Hari kita nih sholat itu kan perlu kesabaran ya. Dan itu bernilai 300 derajat di sisi Allah. Yang kedua, sabar ala maharimillahi ta'ala. Sabar atas hal-hal yang diharamkan Allah. Kita pengen banget punya mobil yang cakep. Kalau agak sabar, nabung, pelan-pelan usaha, ya ngerampok duluan kita, mencuri duluan. Nah, sabar. Dan ini nilainya ya situmiyah darajah, 600 derajat di sisi Allah. Orang yang sabar atas larangan-larangan Allah. Ya. Nanti
larangan Allah ada yang bersifat kelihatan, zahir, ada yang batin. Nah, yang batinnya juga banyak tuh. Sabar, gak boleh gibahin orang. Sabar, jangan sombong. Nah, ya. Sabar, hidupnya tawadu. Nah, gitu. Itu yang batiniahnya. Kemudian wasabru ala musibatillah inda sadmatil ula. Nah, ini. Dan sabar atas musibah Allah inda sadmatil ula, ketika jatuhnya itu takdir, tek aja. Misalnya tahu takdirkan orang tua kita meninggal misalnya. Ya. Tek ada kecelakaan. Tek, nah, sabar itu namanya inda sadmatil ula. Nah, ketika itu terjadi, itu berat banget kan? Ya. Lagi ngobrol sama suaminya enak-enakan di rumah, suaminya baru aja ke kamar mandi, terpeleset jatuh meninggal. Kan subhanallah itu. Inda sadmatil ula tuh. Nah, kalau kita bisa sabar di situ, itu dapat karunia tis'umi'ah darajah. 900 derajat di sisi Allah. Subhanallah. Ya. Allah. Kemudian ada lagi Rasul mengatakan intidharul farji bis sabri ibadatun. Menunggu sebuah solusi, jalan keluar. Ya, bapak-bapak ada masalah, kan itu kita hadapi dengan sabar. Nah, menunggu jalan keluarnya itu bisabr, dengan sifat sabar, ibadah. Ada orang nunggu tapi kagak sabar. Ya, udah agak pengen udah hawa nafsunya aja. Ya, tapi dia tunggu, ya. Dia minta pertolongan Allah gitu, tetap dia berupaya. Itu ibadah. Ya. Kemudian ini hal-hal penting. Kalau dalam kitab Haqaiq an-Tasawuf, ya, sabar itu masuk ke dalam kategori tariqul wusul ilallah. Jalan untuk kita sampai kepada Allah. Nah, jamaah yang ada waktu ikutin pengajian di Al-Ma'mur tuh, ya. Haqaiq an-Tasawuf. Kita baca itu lubnya tuh. Ini kita sudah baca ininya. Penjabarannya luas dari berbagai macam kita baca, itu inti itu. Nah, jalan menuju Allah itu biar sampai, pintu pertamanya dibuat ada 12. Taubat, muhasabah, introspeksi diri, khauf, takut, raja, berharap, as-sidqu, jujur, al-ikhlas, ikhlas, as-sabar. Yang ketujuh. Di sini yang ketujuh. Ya, al-wara, wara, az-zuhud, zuhud, ar-ridha, ridha, at-tawakkul, tawakal, asyukur, syukur. Nah, jadi bab yang kita sedang baca ini merupakan salah satu cara jalan agar kita sampai kepada Allah. Ya, hadis yang lainnya udah jelas ya tuh. Kalau kagak sabar atas balaku, kagak syukur atas nikmatku, kagak ridho atas takdirku, silakan cari Tuhan selain. Kemana tuh? Bingung larinya kita. Begitu. Taib, itu gambaran daripada sabar itu, ya. Menahan diri semata-mata mencari, ya, ridho Allah. Taib. Jadi ketika kita menghadapi syada'id wal masaib, wa innama kifayatuha bis sabr. Hanya saja, ya, solusinya, jalan keluarnya kita hadapi dengan sabar. Saya selalu bilang sama jamaah, atau jamaah di lift lah, di hotel, Allahumma sabar kata saya. Ya, ada masalah, sabar. Baik.
Sebetulnya banyak banget ini kajian tentang sabar. Udah ya. Fa'alaika bis-sabri fil mawatini kulliha. Maka wajib atas Anda bersifat sabar fil mawati kulliha, di segala macam tempat tuh. Tadi sebutkan ibadah perlu sabar. Menahan hal larangan perlu sabar. Pas dapat musibah harus sabar. Atau istrinya sakit, suaminya sakit, sabar. Ya. Wa innama dzalika li amrayni ahaduhuma. Hanya saja sabar itu kepada dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Pertama adalah al-wusulu ilal ibadati, agar kita wusul sampai kepada ibadah. Kalau kagak sabar enggak sampai kita ibadah. Wa husulul maqsudi minha, dan sampai kita kepada tujuan daripada ibadah. Ya. Yang baru datang halaman 54. Baris ke 19. Sekarang udah mulai 20 21 ya. Fa inna mabna amril ibadati kulliha 'ala sabri wa ihtimalil masyaqqat. Sesungguhnya dasar perkara ibadah kepada Allah seluruhnya adalah berdiri di atas sabar. Ya. Wa ihtimalil masyaqqat, dan dia ihtimal apa? Bisa menanggung al-masyaqqat, hal-hal yang terasa berat. Ya. Faman lam yakun saburan lam yasil ila syai'in minha bil haqiqah. Barang siapa yang tidak sabar, maka dia tidak akan sampai sedikit pun, ya, minha, daripada tujuan ibadah itu, bil haqiqah, secara hakikatnya. Pemahamannya secara hakikatnya, orang yang kagak sabar, ya, menghadapi segala sesuatu, maka dia tidak akan sampai sedikit pun daripada tujuan ibadah itu. Ya. Wa dzalika anna man qasada ibadatallahi ta'ala wa tajarrada laha muhiqqan istaqbalathu syada'idun wa mihanun wa masa'ibu min wujuhin. Ya. Wa dzalika, dan yang demikian itu, anna man qasada, bahwa orang yang bertujuan ibadatallahi, beribadah kepada Allah Ta'ala, wa tajarrada laha, dan fokus ibadahnya murni itu, ya, muhiqqan, pasti apa? Istaqbalathu syadaidu, hunya jadi maf'ul bih, pasti dia akan menghadapi syadaid itu, kesulitan-kesulitan, wa mihan, ujian-ujian, wa masaib, musibah-musibah, min wujuhin, dari berbagai macam sisi. Jadi bapak-bapak, kalau bapak-bapak udah niat ibadah sama Allah, pengen konsentrasi, pasti banyak banget ujiannya. Ya, para habaib Adam, saya niatin diri saya udah buat wakaf berdakwah, ya. Ternyata dakwah ini tidak enteng, berat. Selain dia ilmu, ya, dia curahkan waktunya seluruhnya untuk mutolaah, perjuangan berangkat, itu luar biasa perjuangannya. Ya. Lagi enak-enak itu Allah kasih mulai sakitlah badan, walau hati lah sakit. Ya, kalau ngikutin sakit, dengan tidur di rumah. Nah, ini gangguan daripada juga ibadah. Kemarin di mana? Nurul Iman tuh. Terus saya udah malam lemas, nggak tahan. Hanya niatin berangkat. Ya. Nah, ini juga bagian nih, saya merasakan pas baca, ya Allah, ini gangguan ibadah nih. Ngaji kan ibadah nih. Ya. Bapak-bapak apalagi banyak ujian gangguannya dah.
Pengen berangkat, kata bininya, "Bang, udah di rumahnya, Bang. Sebentar lagi bola, Bang." Ujian, subhanallah, ya, macam-macam. Taib. Jadi yakin itu statement tuh bahwa orang yang bertujuan ingin ibadah kepada Allah dengan semurni-murninya ibadah, fokus dia, pasti dia akan mendapatkan berbagai macam kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, musibah-musibah dari berbagai macam sisi. Kenapa? Karena semakin kita dekat sama Allah, semakin gede ujiannya. Ya, fala tazunanna annaka alladzi afradta bil bala. Jangan Anda mengira Anda doang yang diuji oleh Allah. Para nabi, orang yang bertakwa, semuanya diuji oleh Allah. Beda-beda ujiannya. Semakin dia dekat, gede lagi ujiannya. Akhirnya udah jangan dekat-dekat sama Allah dah, biar gak ada ujian. Salah. Ya, Allah mengatakan apa? Apakah cukup Anda mengatakan amantu, hanya beriman, agak ada amalnya? Ada. Amanu amilu, beramal. Ada teori, ada tatbiki, praktik. Ada qaul, ada fi'il. Nah, itu Islam. Ya. Belum lagi nanti muhsinnya, begitu. Taib. Ahaduha, salah satu darinya, annahu la ibadatan illa wa fi nafsiha masyaqqatun. Sesungguhnya tidak ada ibadah kecuali di dalam ibadah itu sendiri ada masyaqqahnya, ada rasa beratnya. Bapak-bapak loh, sholat 5 waktu itu berat nggak? Berat itu. Ya, bagus kagak 50 waktu. 5 waktu. 5 waktu dapat 50 waktu pahala. Berat kita. Ya, menghadirkan hatinya bersama Allah. Belum lagi Bapak begini ya. Ada orang Allah kasih taufik hidayah, dia beramal soleh, tapi hatinya belum bersama Allah. Nah, kita dianjurkan bagi ma'atakallu fil huduri ma'allah. Selalu dalam amal-amal yang bersifat zahiriyah, hadirkan hatinya bersama Allah. Gitu. Kalau kagak terjebak riya, ujub, takabur. Amalnya haba'an manthur. Ya. Walidzalik, oleh karena itu, kana kullu hadza targhibu fihi wa wa'du thawabi alaihi. Karena itu maka ada semua apa? Targhib, upaya-upaya, motivasi ya. Bagi kita dikasih motivasi. Wa wa'du thawabi alaihi, dan janjian pahala atas hamba. Kalau kamu begini dapat surga, itu dikasih motivasi itu. Diangkat derajatnya, disayang Allah, begitu. Ya. Id la yata'atta fi'lul ibadati illa biqam'il hawa wa qahrin nafs. Karena la yata'atta, tidak akan terjadi, katakanlah. Ya, apa? Fi'lul ibadah, perbuatan ibadah illa, kecuali biqam'il hawa, dengan cara kita mematikan hawa. Paham hawa? Artinya konotasinya kepada hal-hal yang jelek, ya, keinginan-keinginan yang kepada yang buruk. Kan mau ibadah bagus, tapi apa? Atau nafsu kita pengennya udah jangan harus komik itu, matiin. Kalau nggak dikomik udah sibuk aja sama yang lain, ngaji nggak pernah, sholat berat. Ya kapan lagi? Duduk di majelis ilmu, inilah warisan para nabi. Pahalanya gede, dapat rahmat, dapat ampunan. Selama kagak ngobrol dan mengajian dicatat sebagai orang yang takwa kepada Allah. Diberikan keutamaan muta'alimin. Ya, rahmat dapat, ampunan dapat, karomah dapat. Walaupun kagak paham, belum paham, Allah kasih juga. Luar biasa, duduk aja melebur dosa-dosa kita. Ya, taib. Jadi tidak akan terjadi perbuatan ibadah
kecuali dengan kita apa? Mengqamil hawa, memutuskan hawa nafsu. Wa qahrin nafs, dan menundukkan nafsu. Idhiya zajiratun anil khair, karena nafsu adalah penghalang daripada kebaikan. Wa mukhalafatul hawa, dan melawan hawa nafsu. Wa qahrun nafs, dan menundukkan nafsu. Min asyaddil umuri alal insan, merupakan perkara-perkara yang sangat berat bagi kita, bagi manusia. Nabi mengatakan apa? A'da aduwika nafsuka baina dzambik. Musuh besarmu adalah nafsu yang bercokol dalam dirimu. Kata Imam Ali, kalau kelihatan tebas palanya. Ya tu'awiduka wa tu'awid, terus ngerongrong sampai kita kalah. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan innamal mu'minuna katanya mumtannan, orang mukmin hidupnya dalam penuh ujian. Baina khamsa syada'id, sama kayak pakai syada'id. Ada 5 kesulitan yang dihadapinya. Orang muslim yahsuduhu, iri sama dia. Ya, dengki sama dia. Orang munafik yubghiduhu, orang munafik benci aja. Ya, orang sesama muslim iri. Tetangganya beli ini, kita iri. Orang munafik benci. Orang kafir memerangi. Setan yudilluhu, menyesatkan. 4 faktor eksternal. Yang satu lagi internal apa? Nafsu. Yang paling berat. Tunaziuka, ngerong-ngerong terus sampai kita kalah dah. Ya. Jadi mukhalafatul hawa, melawan ajakan hawa nafsu yang jelek. Wa qahrun nafsi, mengekang nafsu. Min asyaddil umur, daripada perkara-perkara yang sangat berat alal insan, atas manusia. Begitu. Wa tsaniha, dan yang kedua, annal abda idza fa'ala al khaira ma'al masyaqqati lazimahu al ihtiyatu lahu. Nah, gitu. Bahwa seorang hamba apabila melakukan khair, kebaikan, ma'al masyaqqah, yang disertai ada apa? Rasa berat banget. Ya. Bertaruh tuh yang hadapinnya tuh. Lazimahul ihtiyatu lahu. Lazimahu, wajib atas dia apa? Al ihtiyatu lahu, hati-hati dia lahu kepada kebaikan yang dilakukan. Kenapa? Agar kebaikannya kagak rusak. Ya, hatta la yufsada alaihi, sehingga dia kagak merusak amal baik yang telah dia lakukan. Bapak-bapak ngaji ke sini hadir, baik enggak? Bagus. Tapi di hatinya ada ujub. Ternyata yang paham saya doang, yang kagak pada paham ini. Dosa ada. Ria. Hilang itu. Ini maksudnya ini. Ya. Seorang hamba apabila dia melakukan kebaikan, ya, dan udah berupaya dia sempetin bisa ngaji ke sini, padahal berat banget tuh. Dari rumah ke sini banyak banget dah yang harus dia kuatin tuh, berat sampai ke sini. Nah, harus dia jaga tuh, hati-hati tuh. Ya, agar kagak merusak amal baiknya. Contohnya gitu ya. Wal ittiqau 'alal amali asyaddu minal amal. Sementara menjaga, memelihara amal, ya, itu jauh lebih berat daripada beramal. Ya. Bapak-bapak sholat, ya, lalu menjaga sholat itu terus, lebih berat lagi. Baca Quran, terus menjaga, beristiqomah baca Quran, berat. Jaga hati, jangan sampai benci sama orang. Jaga. Ya. Ini sebetulnya kita kajian, kalau kita pahamin yang kita ngaji beberapa tempat nyatu ya.
Nyambung ya. Di Al-Barakah Nasul Ibad nyambung tuh. Di sini Minhajul Abidin, dalam Ma'bad Minhajul Qasidin, baca Haqqaiqat Tasawuf, ketemu semua tuh. Di asalnya baca Risalah Mu'awanah, nyambung semua. Ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita kaji insyaallah. Dan pesan Habib apa? Al-sahib ratib yang bagi laka wirdun min ilmin nafi'. Anda harus punya wiridan mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti ini. Jamaah sekalian, ada sedikit syarah di bawah ini, saya kasih catatan ya. Apa namanya? Kata Ali bin Abi Thalib, la tahtammu liqillatil amal. Janganlah Anda fokus perhatian kepada sedikitnya amal. Ya. Wahtammu lil qabul. Janganlah kalian perhatian kepada kecilnya amal. Wahtammu, dan perhatikanlah lil qabul, kepada diterimanya amal. Perkara kecil jangan pernah diremehkan. Ya. Kalau itu baik, jangan diremehin. Ya, yang kita perhatikan bagaimana tuh walaupun kecil Allah terima. Bagusnya lagi amal besar Allah terima. Ya. Kemudian kata Ayyub, takhlisun niyati 'alal a'mal asyaddu 'alaihim min jamil a'mal. Tuh, mengikhlaskan niat ya atas amal-amal yang kita lakukan itu asyaddu, lebih berat ya. Takhlisun niyat, mengikhlaskan niat, alal ummal, atas orang yang melakukannya, itu asyaddu alaihim, lebih berat atas mereka, min jamil a'mal, daripada seluruh amal-amal. Baik, kembali ke teks. Wa tsalitsuha, dan yang ketiga, annadara daru mihnatin. Dikasih lagi penegasan bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Bapak-bapak, makanya kan kita mau masak aja nih, lagi ada masak, kagak ada garam, lah ujian tuh. Mau nggak mau harus pergi dulu ke pasar cari garam, kan begitu. Nah, kalau orang kagak mau hidup pada ujian, mati aja udah. Selagi dia masih hidup, pasti Allah uji. Ya, karena kekasih Allah semuanya diuji. Apa nanti hikmahnya? Paling kecilnya dihapusin dosa-dosanya, diberikan kebaikan, diangkat derajatnya, itu. Ya. Jadi bapak-bapak, kalau tidak ada baliyah, kecuali setelahnya ada minha atau hadiah. Jadi kalau bapak-bapak dapat musibah, sebentar bersyukur ya Allah, sebentar lagi dapat hadiah. Orang-orang soleh kalau dapat hadiah malah takut, ya Allah, bisa ada apa gitu. Ya. Taib. Faman kana fiha fala budda lahu minal ibtila'i bisyada'idiha wa masaibiha. Barang siapa yang berada di dalam dunia, sekarang saya harus dikit-dikit minum ya, saya kurang minum ternyata, banyak ngajar minumnya. Kata dokter Pak Kiai banyak minum. Fala budda lahu minal ibtila, maka wajib maksudnya pasti bagi dia akan mendapatkan ujian-ujian. Jadi barang siapa yang berada di dunia, pasti dia akan mendapatkan ujian-ujian. Bisyada'idiha, dengan segala kesulitan-kesulitannya, wa masaibiha, musibah-musibahnya. Nyambung ya. Terus. Wa dzalika aqsamun, dan itu ada dan itu terbagi kepada beberapa bagian, ya. Faminha, diantaranya
al musibatu fil ahli wal qurabati wal ikhwani wal ashabi bil mauti wal faqdi wal firaqi. Ya, di antaranya musibah fil ahli, dalam keluarga. Ya, keluarga kita kena musibah. Yang namanya keluarga siapa? Bapak, ibu, ya anak, kakek, nenek. Wal qarabat, kerabat, sepupu semuanya dah, satu engkong, satu buyut, satu ini. Wal ikhwan, saudara-saudara kita seiman. Wal ashab, sahabat-sahabat. Ya. Diuji apa? Bil mauti, kematian. Ya. Belum lama ini teman kita Kiai Haji Ahmad Muhyiddin yang orang tuanya meninggal dunia. Ya, kenapa? Seorang mukmin sedih. Ya. Hatinya dia berpisah dengan orang yang dicintainya. Sedih kehilangan orang-orang yang dicintainya. Saya kemarin pas ajak jamaah kita ziarah, pas kita cium jidatnya, saya baru teringat, saya punya buku itu tentang bagaimana nata'amal, berinteraksi kepada mayit. Udah 2 tahun tuh buku. Semalam saya lihat lagi, saya perhatiin, saya rapihin lagi tuh. Itu buru-buru saya pengen cetak, karena itu jadi petunjuk nanti. Bagaimana ketika kita, orang-orang yang kita cintai itu meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan nih? Perlu ilmu nanti. Perlu ilmu. Mandiin misalnya, bapak-bapak mandiin. Pas mandiin, ya, yang meninggalnya perempuan, maka ambilnya laki perempuan. Perempuan. Ada kisah di masa Imam Malik, ketika dia lagi mandiin nih, pas tangannya menyentuh kemaluan si mayit, tahu-tahu tangannya kagak bisa lepas, nempel terus. Ramai kasus itu, dicopotin kagak bisa-bisa. Itu di buku saya ceritain itu. Kemudian lari ke ulama, ulama berfatwa, udah potongnya tangannya. Lah, gimana nanti dikuburin? Ada lain tubuh, ya. Cari-cari, belum bisa dibuka-buka, nempel banget itu. Akhirnya lari ke Imam Malik, nanya ke Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Kata Imam Malik, itu tanya sama dia. Saya yakin ketika dia mencuci jenazah, ketika sampai kepada kemaluannya, dia menuduh qazaf, menuduh bahwa ini suka maksiat. Coba tanyaan dia tuh. Kalau seandainya dia iya, orang yang menuduh qazaf itu harus rajam, dipecut, ya, sebanyak berapa? 80 kali. Didatangin dah, masa nempel aja, nggak bisa bergerak. Subhanallah. Bu, apa yang ibu katakan tadi ketika ibu lagi ngaku dia, iya tadi saya lagi nyuci, saya nuduh nih pasti orang suka maksiat nih. Bapak-bapak kagak boleh kita menuduh orang lain. Ya, dosa besar. Kalau kita ngelihat aja perlu saksi lagi 2 orang. Ya. Akhirnya benar, dilakukanlah itu, dirajam. Apa dia pacut ya? Dia dirajam. Kan 80 kali. Sampai ke 79 belum juga lepas. Orang makin bingung semuanya. Pas ke 80 terlepas. Nah, itulah salah satu juga terkenalnya Imam Malik. Beliau bukan hanya faqih, tapi juga beliau wali min auliyaillah. Ya, beliau luar biasa. Kalau mau buang air nih di kota Madinah, beliau enggak kagak bisa, harus keluar kota Madinah dulu. Kenapa? Wa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehormatannya Imam Malik.
Kalau di Madinah jalan nggak pernah pakai sendal, telanjang kaki. Saking menghormati Nabi. Dan beliau bilang apa? Kalau dapat ilmu, ilmu itu bukan hanya untuk disampaikan, bukan, tapi untuk diamalkan, dipraktekkan. Luar biasa itu Imam Malik. Ada lagi satu kisah. Beliau tuh kalau ada orang datang, tamu, tanya dulu mau apa? Mau tanya tentang fikih. Oh, kalau fikih beliau akan menghadapi dengan apa adanya. Tapi kalau ada datang tamu, mau apa? Mau tanya tentang hadis Rasulullah. Oh, sebentar dulu. Beliau mandi dulu. Beliau pakaian yang bagus, pakai imamah. Rapi. Saking ta'ziman kepada Rasulullah tuh. Nggak nyampein hadis sembarangan aja. Bayangin. Itu orang-orang soleh begitu. Makin alim, makin tinggi adabnya, akhlaknya. Bukan nambah pintar, nambah konyol, bukan. Nambah adab, beradab. Subhanallah. Ya. Pernah lagi ngajar begini, kakinya disengat kalajengking itu. Beliau tahan tuh. Sampai berapa kali tuh tahan. Sampai selesai majelis, kata muridnya, "Imam kenapa enggak berhenti dulu?" Aku enggak sampai gitu. Belum selesai menyampaikan hadis Nabi, berhenti gara-gara ini. Sampai begitu. Kalau padahal itu apa kata dihadapnya kematian misalkan, kalau jengking. Sampai begitu orang-orang soleh. Kita belum apa-apa udah menghina ulama-ulama. Ya, jelek-jelek ulama. Jangan ya. Jadi kalau mau jadi mujtahid mutlak juga tetap bukan langsung ke Al-Quran ke hadis, kagak, susah. Ya kita bersyukur dengan ulama-ulama ini sudah dikasih jalan gitu. Sudah diperas semua Al-Quran. Ada usul fikih, ada fikih baca dulu semuanya. Syafi'iyah dulu selesai, baru Maliki, Hambali, Hanafi, baru dah kuasain hadis, mujtahid mutlak baru begitu. Ya. Kalau langsung Quran hadis saja berat, ya mentok bakalan. Taib. Jadi ada aksam berbagai macam, ya musibah. Di antaranya musibah itu jatuh kepada keluarga, kerabat, saudara, sahabat. Apa musibahnya? Kematian misalnya, al-faqdi, kehilangan, al-firaq, berpisah kita. Wafil nafsi, dan dalam nafas, dalam diri kita sendiri maksudnya, bi anwa'il amradi wal auja'. Ujiannya berbagai macam penyakit-penyakit dan macam-macam rasa lapar. Bapak lapar nggak Pak? Dulu Habib habis mengaji suka ada makanan di ya, rempah ya. Wa fil 'irdi biqitalin nasi iyyahu. Dan kalau ujiannya bi'ird, apa ird? Menjaga kehormatan diri itu. Biqitalin nasi iyyahu, dengan memerangi manusia iyyahu yang membunuh kepadanya. Artinya menjaga kehormatan itu penting. Taruhan nyawa juga jadi perang kita. Wa tama' fihi, dan serakah, ya orang serakah juga itu menghilangkan rasa apa, harga dirinya hilang tuh, jelek jadi itu. Wal izdira, itu apa, penghinaan bihi, ya kepada kemudian wal ghibah wal kadhib alaihi, dan ghibah, dusta alaihi, atasnya. Paham ya maksudnya? Tadi kalau ujian diri ada kasih penyakit, lapar. Kalau ujiannya harga diri bisa dibunuh, rakus, penghinaan, ghibah, kazib, ya. Wa fil mal, ujian dalam harta apa? Bidhihab, harta hilang, tahu-taunya ada ngerampok. Mobil bagus banget keserempet, rusak dah. Wazawali, hilang.
wa likulli wahidin min hadhil masaib ladz'atun wa hurqatun, katanya. Dan setiap satu daripada musibah-musibah ini itu bagaikan ladz'ah, apa? Sengatan, bakaran, ya, atau tersambar lah gitu. Min nau'in ghairi nau'in akhar, dari satu tipe kepada tipe yang lainnya, ya. Jadi rasanya beda-beda itu. Fayahtaju ila sabri 'alaiha, maka katakanlah jimatnya ya, perlu kepada sabar 'alaiha, atas segala macam musibah, ya. Kulluha, semuanya, ini taukid, ya. Wa illa, kalau kagak sabar, udah dah, ya. Fayamna'uhu al-jaza'u, maka yang mencegahnya adalah kecemasan. Orang kalau kagak sabar kan cemas banget, gelisah terus, ya, hatinya gundah gulana dah tuh. Wa talahub, duka, merana, ya. Minat tafarrug lil ibadah, daripada dia fokus kepada ibadah, gitu. Jadi bapak-bapak pas bapak sholat juga Allahu Akbar, ini hati kita berkecamuk ini, cemas, takut, ya, mikirin apa, masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Akhirnya ibadah kita kagak fokus, ya. Mikirin ya Allah besok bagaimana, anak kita belum bayaran sekolah misalnya. Karena kata Allah apa? Wahai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan Anda untuk ibadah, jangan main-main. Ya, wa khalaqtul asya' min ajlik. Aku ciptakan semuanya buat kamu. Bi izzati wa jalali, dengan kemuliaanku dan keagunganku. In anta sabarta ala, jika Anda sabar atas apa yang telah aku berikan kepadamu, katanya arahtu qalbak, akan aku buat hatimu akan rehat, nyaman, ya. Masalahnya kita kagak apa, kagak ridho, kurang terus bawahnya, capek makanya. Orang kalau banyak keinginannya pasti banyak capeknya, masalahnya. Coba itu Ustaz Arif pengen banget rumahnya 2 tingkat, puyeng dia tuh. Mikirin tukang, mikirin ini, ya. Banyak keinginan, banyak ini, ya. Taib. Anna talibal akhirah asyaddu ibtila'an. Oh, Masya Allah, ya. Warabiuha, dan yang keempat, anna talibal akhirati asyaddu ibtila'an, bahwa penuntut akhirat, kita nih yang sedang menuju akhirat, asyaddu ibtila'an, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi ujian-ujiannya. Wa aktsaru mahabbatan abadan, dan lebih banyak lagi rasa cintanya selama-lamanya. Wa man kana ilallahi aqrabu fal masaibu fid dunya aktsar. Subhanallah. Wah, ini jadi partian hati kita tuh. Barang siapa yang kepada Allah dia lebih dekat, maka musibah-musibah di dunianya lebih banyak lagi. Ya Allah, Beb. Ada hadis apa? Musibah yang paling terbesar apa? Musibah wafatnya baginda Rasulullah, ya. Wal bala'u alaihi asyaddu, dan musibah atasnya lebih berat lagi. Benar ya? Maka para nabi itu luar biasa itu. Nabi Ibrahim luar biasa itu, ya. Allah. Tadi saya mau bawa kitab saya tentang Nabi Ibrahim, ujiannya banyak. Amma tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Anda pernah mendengar sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u
Manusia yang paling berat ujiannya, musibahnya, pertama adalah para anbiya. Tsummal ulama, kemudian ulama. Ya kiai-kiai, ustaz-ustaz ini ujiannya nih. Maka istrinya, anak harus kuat nih. Ya, kalau nggak kuat udah berhenti jadi ulama. Harus kuat. Ya. Tsummal amsalu, kemudian posisi yang ketiganya datang. Ya. Kalau ulama mungkin di bawah ulama ustaz gitu-gitu ya. Nah. Tetap aja imam-imam masjid nih, itu ujiannya gede banget itu. Tadi si engkong. Belum apa? Kiai maaf ya. Saya nggak itu ngajak. Ini perlu sakit. Ya. Tapi bapak-bapak begini tadi yang paling bagus dipegang. Ketika kita dapat musibah, jangan hanya kita menyangka kita doang yang dapat musibah. Abang kita dapat musibah, sabar, diam aja, dia nggak ngomong. Paman kita, tetangga kita, orang mungkin yang lebih rendah dari kita diuji, dia sabar, kuat ya. Allah. Lagi ngaji bunyi ini, sabar, belum habis. Faidzan man qasadal khaira wa tajarrada li tariqil akhirah istaqbalathu hadhil mihan. Ya. Mihan jama dari ya. Jama taksir ya. Faidzan, kalau begitu, man qasadal khaira, orang yang bertujuan kepada ibadah, artinya orang yang ingin ibadah, orang yang bertujuan kepada kebaikan, wa tajarrada, dan dia fokus, konsen di tariqil akhirah, menuju akhirat. Dan kayak ngaji ini menuju akhirat nih, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah istaqbalathu hadhil mihan, pasti dia akan menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Fa in lam yasbir 'alaiha, kalau kagak sabar atas ujian-ujian itu, wala yakunu bi haitsu la yaltafit ilaiha, dan dia kagak menoleh kepada ujian-ujian itu, in qata'a 'anit tariq, maka terputuslah dia dari jalan itu. Fastaghala 'anil ibadah, dan sibuk daripada ibadah. Fala yasilu ila syai'in min dzalik, maka tidak mendapatkan sedikit pun dia ya daripada ibadah itu sendiri. Ya. Kenapa? Lagi ibadah itu istaghal, sibuk kepada yang lain. Mikirin hal-hal yang dia dapat ujian, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, udah azan. Kalau udah ada bola gini jamaah udah bawa juga. Saya liatin dua. Wow. Kiai cepet. Kemarin minggu yang lalu kita doain menang tuh bola tuh ya. Sekarang 16, mudah-mudahan menang juga ya. Kita bangga aja, negara kita maju ke kancah dunia. Semoga bermanfaat, berkah. Jangan pada mundur dari masjid ilmu. Ini adalah sarana kita menuju akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma ij'alna sabirina radina biqada'ika wa taqdirik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridha kepada ketetapan-Mu dan kepada takdir-Mu. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.